Oke, halo guys, welcome back to Muda Belajar Investasi, teman trading dan investasi kalian. Seperti biasa, hari ini kita akan menganalisa beberapa saham yang bisa kita jadikan incaran untuk beberapa hari ke depan. So, teman-teman simak video ini sampai selesai dan mohon bantuannya untuk terus support channel ini dengan cara subscribe, like video ini, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video update setiap harinya. So, teman-teman, sekarang kita let's go langsung masuk ke chartnya. Oke teman-teman, hari ini IHSG kelihatan sempat mau ngedobrak support ya, yang resistance dia, tapi turun sebentar naik hijau lagi. Dan menurut gue IHSG hari ini bagus ya, karena berada di 7195 yang berarti dia berada di area supportnya yang itu 7200. Jadi kalau misalkan dia masih berpotensi melemah, potensi besarnya bisa ke 7080 atau 7100 ya, semoga enggak gitu ya teman-teman. Dan jadi lagi-lagi di area resist yang seperti ini kita nggak boleh agresif, jadi money management harus siap-siap disiplin gitu ya. Kalau emang udah kena stop loss ya stop loss, kalau enggak ya disiplin lah pokoknya gitu ya. Oke, sekarang kita akan langsung masuk aja ke saham yang menarik untuk kita bahas hari ini. Yang pertama ialah saham SMGR. Oke, jadi di sini kelihatan SMGR itu ngebreak MA200-nya menurut gue dengan volume yang cukup gede. Yang menurut gue ini bagus, pertanda bagus. Dan kalau kita lihat dia bikin pola double bottom. Teman-teman bisa lihat ya, ini bottom yang sama, dia rebound dengan volume yang cukup gede. Kelihatan seperti ada tanda pembalikan arah, reversal gitu dari SMGR sendiri. So untuk targetnya sendiri SMGR bisa sampai mana ya, kita tinggal tarik dari bottomnya. Oke, kita tinggal tarik dari bottomnya nih ya, kita pindahkan ke atas. Target SMGR itu bisa sampai 7600-an. Oke, nah 7600-an kita bisa tarik set. Nah, kenapa SMGR bagus? Ya menurut gue yang pertama banget dia rebound dari MA100 dan MA200 dengan volume. Lalu dia berhasil juga nge-breakout MA200. Jadi kedepannya SMGR ini berpotensi bisa ke 7600 atau TP pertamanya kurang lebih bisa di 7400 teman-teman. Oke, kalau kita lihat stochastic dia menarik ya, golden cross, terus MACD juga menguat ya. Hopefully besok SMGR berhasil nge-break nih dari 7050, maka bisa kenceng, bisa ke 7600. Coba kita langsung aja ngeliat ke broksumnya si SMGR. Nah, hari ini SMGR kita lihat tanggal 19 September, big akum kelihatan banget ya, tapi AK ngebuang nih, AK ngebuang 15 billion. Oke, ini waktu itu sempat analisa dia uptrend, terus dia downtrend, dia cut loss gitu ya. Ini jadi gua hapus lah, ini udah lama, supaya teman-teman gak bias gitu ya. Jadi ZP akumulasi 42,8, PD 23,7 miliar, di average 6.970 ya. Kalau tadi SMGR berhasil close di harga 7.000. Yang dimana menurut gua kita masih oke banget kalau kita dapat di 7.000 juga oke, dapat di MA200 6.925 juga oke. Tapi opsi kedua di saat market seperti ini gua lebih memilih untuk buy on breakout. Jadi dapat harga lebih mahal sedikit nggak apa-apa, tapi gue belinya kalau dia break 7050, berarti gue beli di 7075 gitu ya. Stop lossnya sebetulnya bisa kalau dia jebol neckline di 6950 ya. Tapi kalau emang mau agak lebih lebar, boleh di stop loss di area sini nih 6850, yang dimana dia bikin lower low dan dia breakdown dari MA200. Nah, targetnya sendiri bisa sampai sini. Dan kalau kita lihat risk and rewardnya itu 2,44% ya. Maksudnya 1:2,44. Menurut teman-teman menarik gak? Coba kita lihat foreign ya. Foreign ngelakuin apa sih di SMGR? Kita lihat foreign. Nah, foreign akumulasi teman-teman dari 15 sampai 19 dia akumulasi terus. Coba kita lihat average-nya ya. Average-nya si money nih 15 big money. Oke. ZP di average 6.900. Nah, jadi harga sekarang 7.000 menurut gue masih sangat-sangat oke gitu teman-teman buat samain kayak average mereka. Yang tadi kita lihat kan hari ini AK buang barang, tapi sebetulnya AK sama BK juga masih punya barang tuh. ZPYU AK BK masih punya barang di average 6.780 gitu. 6.780 ya dia. ZP baru akum 6.900. Jadi
Kalau opsi kedua teman-teman bisa beli di 6.900, kalau besok dikasih di area MA 200 itu boleh juga. Tapi kalau pakai plan yang itu stop lossnya menurut gua agak lebih lebar ya, agak lebih lebar. Kalau yang pas kita udah pastiin dia breakout kan stop lossnya nggak terlalu lebar banget seperti itu. Menurut teman-teman gimana? SMGR menarik ya? Lanjut ke saham berikutnya yang menurut gua bisa kita pantau itu Antam. Oke, dia bikin cup and handle, dia nge-break konsol, kemarin close bawah, hari ini dia bikin hammer. Teman-teman lihat ya, hammer lagi. Jadi dia benar-benar ketahan nih, close-nya 2050. Jadi ada dua opsi juga, jadi teman-teman boleh beli kalau dia udah nge-break 2100. Stop loss-nya simple ya, under 2000 jual. Oke, stop loss-nya nih under 2000 jual, berarti 1990. Targetnya sendiri terdekat ya bisa sampai ke 2600 gitu ya, atau target terdekatnya itu di 2270. Kalau di ngebreak dari itu menurut gua Antam bakal kenceng sih, menurut gua Antam bakal kenceng kalau ngebreak dari itu. Stokastik mengatakan dia bakal turun dulu ya, mengatakan dia akan turun dulu. MACD masih terus menguat, tapi penurunan dia ini dengan low volume yang menurut gua ini adalah hal-hal yang bagus karena dia ngebreak dengan volume gede, koreksinya dengan volume kecil, ini adalah hal yang bagus. Kalau besok dia berhasil ngebreak 2100, apalagi dia berhasil ngebreak 2120 yaitu MA 100 nya, menurut gua Antam bisa kenceng, bisa ke area MA 200 nya 2200. Menurut teman-teman Antam gimana? Coba kita langsung aja lihat ke broksumnya si Antam. Oke teman-teman, Antam hari ini kelihatan 19 September dia di big akumnya ZP sama PD sama YU yang beli. ZP megang 19,6 miliar di average 2055 ya. Hari ini Antam closing 2050 ya. Di sini kelihatan ya, berarti teman-teman Antam itu ada yang nge-cover ya. Dan average mereka tuh 2055 loh. Kalau kita entry 2050 pun itu masih lebih murah. Tapi lebih enak lagi kalau kita beli waktu dia breakout 2100. Menurut teman-teman gimana? Coba kita lihat foreign juga ya. Nah, Antam ini diakumulasi sama foreign dari 16 sama 19 September. Coba kita lihat average mereka dari tanggal 16. Kita lihat 16 sama 19. ZP AK ya. ZP paling top one-nya nih 49,5 miliar di average 2037, AK 2040 ya. 2039 2040. Jadi harga kita kalau bisa ya jangan jauh-jauh dari mereka gitu ya. Tapi kalau mau teman-teman mau buy on breakout, menurut gue bisa di 2100. Target terdekat itu bisa ke 2280 ya, atau di high yang di sini 2270. Nah, kalau dia breakout dari situ lebih mantap lagi teman-teman. Jadi menurut teman-teman Antam gimana? Oke, lanjut ke saham berikutnya yang menurutku menarik yaitu saham BBRI. Sebetulnya BBRI ini nggak gimana-gimana ya, udah saham top. Jadi tapi tetap kita analisa. Jadi BBRI kan sempat dia udah 4.690, dia drop, dia konsol. Menurut gue ini adalah konsol yang baik teman-teman. Teman-teman bisa lihat dia bikin inverted head and shoulders, ya breakout, koreksi, terus dia lawan lagi, koreksi lagi, tek ya, walaupun dibanting kenceng nih 16 September, volume gede, tapi dia masih bertahan di area sini. Yang dimana ini adalah kalau dilihat dari Fibonacci area 0,618, 4510. Jadi menurut gue ini menarik buat BBRI sendiri. Jadi kalau kita lihat stokastik emang harusnya agak turun dulu, MACD juga harusnya agak turun dulu. Nah, kalau kita mau entry BBRI ada dua opsi sih menurut gua teman-teman. Kita tunggu dia turun lagi ke 4510 ya, atau emang kita beli aja di close sekarang gitu ya, dan target terdekatnya ke 4690. Dan kalau misalnya kita lihat lagi dari target inverted head and shoulders-nya dia nih, kita tarik ya. Kita pindahkan ke sini. Targetnya dia itu bisa ke 4980 lewat nih 5000 ya. Apakah dia bisa tembus all time high-nya? Nih dia kan high-nya tertinggi 4980 ya, nih di 4980 pas banget di Fibo 1618, dia high-nya 4980. Jadi BBRI ini menurut gua oke bener nih. Dan kalau kita lihat dia di sini tuh dia naik terus, harusnya ini akumulasi semua nih teman-teman. Dari tanggal 31 Agustus. Coba kita lihat ke broksumnya aja langsung BBRI. Ya. Oke, 19 nih 19. Oke, 19 ini normal distribusi, small akum ya.
Tapi yang teman-teman harus perhatiin, ini AK udah beli 52 miliar di average 45.60. Dan kan dia tadi naik terus dari 31 Agustus. Ya coba kita lihat dari 31 Agustus. Oke, 31 Agustus sampai sekarang ini masih big akum. Bentar, baterai gua habis. Oke, ini masih big akum. Ya, teman-teman perhatiin top one ini si AK nih. AK beli 476 miliar ya. Di average 4.530, yang dimana hari ini BBRI close 4570. Menurut gue itu masih gak jauh ya dari average mereka. Dan ini AK ZPCS ini adalah broker-broker yang luar biasa nih, dan BK juga. Jadi 4.550 itu adalah masih deket banget. Jadi kalau kita mau entry boleh di 4.550 ke bawah sampai 4.510. Menurut gue oke banget buat saham BBRI teman-teman. Kalau misalnya kita buy, kita tes di sini ya. Oke, stop lossnya menurut gue bisa area sini kalau dia jebol dari area ini. Nah tapi kalau emang teman-teman mau lebih lebar, bisa kalau jebol dari sini. Oke, kalau jebol dari MA 100, MA 200 dan MA 50 baru BBRI bisa kejual. Nah kalau target terdekatnya kan bisa sampai sini nih. Oke, 4.900an. Risk and rewardnya ya kurang lebih 1:2 teman-teman. Ya 1:1,95 ya, 1:2 lah ya untuk BBRI sendiri. Kelihatan BBRI masih big akum dari 31 Agustus. Coba kita lihat foreign ya, BBRI diapain nama foreign. Nah hari ini sendiri foreign akumulasi 128 miliar. Ya kalau kita lihat dari 31 tuh dia akum terus sampai udah berapa triliun nih teman-teman total foreign akumulasi ya. Ini kita hitung kasar aja, ini udah 1T. Oke, 1T, 1,5T, 1,8T, 1,9T, hampir 2T. Oke, hampir 2T, 1,9T akumulasi BBRI. Jadi menurut gua BBRI menarik. Menurut teman-teman gimana untuk BBRI sendiri? Silahkan komentar. Oke, lanjut ke saham berikutnya yaitu Cepin. Nah Cepin ini menarik juga nih. Jadi Cepin ini kan trend sideways gitu ya. Kalau misalnya kita ngeliat dari sini polanya, kalau dia berhasil breakout targetnya bisa ke area sini 6.600. Nah tapi kan dia turun ya, seperti yang kita gambarin ya. Kalau dia nggak bisa breakout maka akan turun. Nah turunnya dia ini kan pertama jelek nih, turun MA 50 jebol, MA 200 jebol, MA 100 hampir jebol, shooting star hari ini nggak jebol. Oke, hari ini MA 100 berhasil nahan si Cepin, dan menurut gua ini menarik karena kalau buy on weakness besok dia hijau, ini terbentuk bottom lagi ya. Jadi berapa bottom yang ada di sini area sideways, kita bisa manfaatkan bottom ini buat kita trading cepat buat jual lagi di sini ya, di 5975. Oke, kan kita udah ngeliat nih polanya tak. Oke, kalau dia ini berhasil bisa segini target penjualan kita di 5.975 atau 6.000 teman-teman. Kalau kita lihat stokastik yang menarik, golden cross di area jenuh jual. Ini harusnya orang udah nggak jual lagi. Kalau kita lihat histori kan kita bisa lihat ya di ini nih, 16 Agustus dia hijau, pas di bottom ini golden cross ya potensi sampai ke 6.000. Oke, dan ini menarik. MACD sih emang kelihatan terus masih melemah, tapi udah hitogramnya udah mulai kelihatan akan menguat sedikit. Jadi Cepin ini ada yang ngejagain di bawah, ada yang ngejagain juga di atas. Jadi kalau untuk Cepin sendiri, kalau emang kita mau BOW, buy on weakness, bisa tunggu dia besok hijau. Dan untuk best price-nya di berapa ya kita tinggal lihat aja Broksum. Cepin, kita lihat hari ini tanggal 19 ya. Oke, 19 big akum ya teman-teman. Cepin nih big akum nih. Yang beli PD, ZP, DR. Emang BK jualan, AK beli 1,2 miliar, 5580. Average mereka nih kurang lebih di 5.600. Hari ini Cepin close 5575. Yang dimana menurut gue 5575 masih di bawah average mereka yang big money. Jadi kita masih boleh entry di area situ. Stop lossnya simple. Menurut gue pribadi stop lossnya kalau closing di bawah 5.500 atau SL lebih kecil sama dengan 5475. Coba kita lihat foreign. Untuk Cepin sendiri gimana? Oke, untuk Cepin masih distribusi. Hari ini pun masih ada distribusi dari foreign 2,4 miliar. Jadi teman-teman seperti itu ya.
Padahal barangnya Cepin ini foreign banyak, tapi ini udah dibuang di tanggal 14 September. Harusnya udah nggak bisa ngebuang lagi, harusnya cuma dikit-dikit aja. Dan kita lihat bahwa udah mulai ada akumulasi sedikit dari PD. PD ini di domestik ya, Indo Premier gitu. Jadi menurut teman-teman Cepin gimana sih? Menarik gak? Oke, lanjut ke saham berikutnya itu Agi, teman-teman. Agi hari ini naik dahsyat ya, 10%. Jadi kalau teman-teman lihat Agi hari ini tuh mantep nih. Jadi tuh gua hapus, ini juga analisa lama, jadi gua hapus ya teman-teman. Remove drawing dulu. Oke. Nah, ini untuk Agi sendiri kita lihat bahwa dia berhasil nge-breakout di sini. Ya, mantul dari MA100 dengan volume gede dan nge-breakout MA50 dengan volume gede. Cuman dia closingnya masih ada mohaknya di sini, ada namanya apa namanya itu? Shooting star. Nah, kalau kita lihat trennya Agi ini menurut gue masih baik karena dia berhasil bertahan di atas MA100 ya. Teman-teman bisa perhatiin. Nah, kalau misalnya kita ngelihat Agi versi gede ini ya, sebetulnya Agi ini lagi bikin pola ascending triangle. Kalau teman-teman lihat ini tuh lagi bikin pola ascending triangle sama si Agi ini ya. Tuh, kelihatan ya? Kelihatan ini ada pola ascending triangle sendiri. Nah, kalau misalnya kita ngeliat targetnya si Agi dari pola ascending triangle ini, menurut gua ini dari sini dia tuh masih bisa berpotensi sampai kurang lebih ke 3000 teman-teman. Menurut teman-teman Agi bisa gak sih sampai sana? Kalau dari MACD dan stokastik ini kelihatan akan baru-baru aja mau naik, mau breakout. Jadi untuk entry Agi, gue pribadi gue nunggu dia breakout dulu dari 2400 ya. Kalau mau lebih safety lagi ya menunggu dia breakout dari high yang di sini nih 2650. Tapi kita kalau mau pakai buy before breakout maka kita beli dari best price yaitu Agi. Kita lihat 19 September Agi Big Akum ya, yang beli ini BK nih lumayan. BK beli 8,9 miliar di average 2340. Agi hari ini 2390. Jadi ada dua opsi menurut gua, jadi tunggu dia turun ke 2300 atau 2340 ke bawah sampai maksimal 2240 boleh. Oke. Atau opsi keduanya tunggu dia breakout dari 2400 atau 2500 baru kita entry. Jadi ada dua opsi teman-teman untuk Agi sendiri. Kalau misalnya kita entry di buy on weakness, oke, stop lossnya kita bisa kalau dia closing di bawah 2120. Oke, risk and reward ratio-nya sebetulnya 1:5 nih kalau target ascending triangle-nya kecapai teman-teman. Tapi ya target terdekatnya sebetulnya bisa ke 2700 dulu ya, 2690 2700 di sini nih. Dan kalau misalkan dapat sampai sini pun itu risk and reward-nya masih 1:2,56 lah. Masih menarik untuk Agi. Menurut teman-teman Agi menarik gak? Coba kita lihat foreign juga Agi. Agi terlihat akumulasi sama BK ya. Ini udah kelihatan nih BK yang megang nih sebetulnya. Netnya itu 6,8 miliar. Seperti itu. Oke, jadi teman-teman sekian analisa saham kita pada hari ini. Semoga analisa ini bisa membantu teman-teman untuk mengambil keputusan dalam bertrading maupun berinvestasi. Terima kasih sudah nonton video ini sampai selesai dan mohon maaf jika masih ada salah-salah kata. Mohon bantuannya teman-teman untuk terus support channel ini dengan cara subscribe, like video ini, dan mohon dibagikan video ini jikalau video ini dirasa bermanfaat supaya channel ini makin bertumbuh dan channel ini makin bermanfaat untuk lebih banyak orang. Lagi-lagi teman-teman, disclaimer on ya semuanya ya, tanggung jawab masing-masing. Ini hanya alat bantu dan teman-teman silahkan dianalisa kembali dan saya tunggu diskusi teman-teman di komentar. Terima kasih semuanya, salam cuan, bye bye.